bulan recovery. 3 bulan recovery, Dara merasa kayak wah, dia hilang kan? pasti hilang. Halo Pak Lumas, kembali lagi di podcast Polistop Polda Sumatera Utara. Hari ini saya Bribtu Aidi dan rekan saya Brigadir Iqbal. Nah, kawan Humas dan Aidi, hari ini kita sudah kedatangan nih Polwan berprestasi yang sudah berhasil mengukir prestasinya baik itu di tingkat nasional, internasional maupun di tingkat dunia. Nah, langsung saja nih kita ngobrol dengan Bribda Dara Latifah, Babiro SDM Polda Sumatera Utara. Halo Dara. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih ya Bang sudah mengundang. Iya, sudah menyempatkan waktunya juga nih Di. Pasti Dara ini orang sibuk nih Di, apalagi jadi ada di Satker. udah sampai dunia pasti. Iya, betul. Langsung saja nih. Nah, jadi gimana Dara? Bagaimana awal mula menekuni olahraga sepeda MTB itu? Coba boleh ceritakan. Awal mulanya Dara nekun balap sepeda itu Bang di tahun 2017 pada saat Dara usia 14 tahun. Nah, Dara itu awal mulanya itu di cabang olahraga balap sepeda di nomor BMX Bang. Nah, BMX itu kan lebih dominan ke yang jumping gitu kan. Terus rivalnya juga cowok ya. Nah, jadi itu Dara ngerasain tertarik dan merasa menantang itu kayak wah ini Dara harus bisa sih ngalahin cowok itu gitu. Nah, dari 2017-18 Dara sampai sekarang Dara tuh masih kayak suka penasaran sih Bang, lebih ke penasaran. Penasaran ini gimana gitu ya? Gimana dan sampai alhamdulillah sampai Dara bisa juara karena Dara konsisten sama rasa penasaran itu biar supaya terbukti gitu. Kalau udah penasaran harus cobain nih. Jadi dari 2017 tadi mulai awal mula menekuninya. Kok bisa sih tertarik sama olahraga ini? Awalnya itu gimana? Mungkin karena awalnya tuh Dara rasa ekstrim dan menantang gitu Bang. Jadi kayak jarang juga ya cewek ikut-ikutan gini gitu, ikut-ikutan balapan sepeda, apalagi cowok lawannya tuh cowok gitu kan Bang. Jadi Dara rasa kayak jadi yang beda deh. Berarti sejak awal-awal itu dulu ya pastinya Dara sendiri lain cewek gitu ya? Nah iya Bang, nah di balapan BMX juga itu dari 2017-18 2 tahun itu Dara lawannya cowok semua Bang. Setiap Dara ikut event ya alhamdulillahnya Dara ikut balapan BMX yang maksudnya prestasi yang tertinggi itu Dara juara C1 International BMX Banyuwangi. Nah, itu lawannya cewek. Nah, karena Dara udah terbiasa lawannya cowok, jadi Dara kayak pede aja gitu. Tapi kan nih, yang setahu aku ini dulu kan, waktu aku bocil juga gitu ya, itu kalau BMX itu kan masih tingkat kabupaten, itu dulu gitu juga? Dara juga gitu. Oh dulu awalnya gitu juga? Namanya Tarkam Bang. Iya, Tarkam. Dia udah dari 2017-18 udah mulai 18 itu udah mulai dibuka gitu kelas woman di BMX-nya di Sumut. Ya udah di situ Dara dijulukin Queen of BMX ya. Luar biasa. Tapi ada yang nggak penasaran nih sama Dara. Dara ini kan perempuan nih. Bagaimana sih respon orang tua ikut lihat Dara itu balapan sepeda, jumping, nah itu penasaran juga nih. Jadi orang tua di rumah tuh cuma tahu kabar mau kemana, juara berapa. Di dalam lintasan itu orang tua tuh nggak pernah tahu Bang gimana Dara. Jadi ada seketika Dara balapan nih deket rumah di Jalan Setiabudi. Terus mama Dara lihat. Nah, lihat pada saat itu Dara lawannya cowok, terus Dara jatuh. Nah, Dara jatuh, sepeda Dara tuh kayak ditabrak-tabrakin gitu Bang. Jadi rame gitu rame. Terus mama Dara kayak anakku. Mulai dari situ mama Dara nggak pernah lagi mau ikut. Cuman tanya, Dara hari ini balapan gimana atau gimana hasilnya? Nah, tapi tetap dibolehin ya? Tetap dibolehin. Nggak ada dilarang untuk bikin ya? Kalaupun dilarang, bingung juga cara ngelarangnya gimana. Soalnya Dara udah kayak, mak ini mau latihan ini, mau ikut balapan, jangan Lana, nggak bisa Bang. Dan tetap kayak harus kekeh gitu. Jadi lama-kelamaan mama kayak
ya udah yang penting hati-hati. Jadi dia tadi Dara juga tadi udah bilang sama kita bahwasannya sudah banyak juga kejuaraan-kejuaraan yang diikuti oleh Dara. Boleh kamu ceritakan sedikit kejuaraan apa saja yang sudah pernah diikuti di cabang olahraga mountain biking? Jadi pengalaman Dara tuh di tahun 2021. Dara kan mulai balapan MTB itu tahun 2019 maksudnya. Hijrah ke BMX ke MTB itu tahun 2019. Pertama kali Dara balapan MTB cross country Olimpik itu di Langsa. Itu pertama kali. Jadi mulai dari situ ada beberapa tim yang di Sumut ngajak Dara balapan downhill, enduro. Ya udah Dara ikut. Pertama kali juga Dara balapan downhill itu di Malaysia, Lembah Bujang. Terus Dara ikut enduro di Padang, Kayu Kolek, dan Dara ikut mountain bike ke Jurnas juga bang. Dara alhamdulillah ke Jurnas 2021 di Jawa Barat Garut. Dara dapat emas bang di enduro, di nomor enduro. Dan di tahun 2022 juga di Banyuwangi Dara dapat juara 3 di enduro. Dan di 2022 alhamdulillah karena mungkin PBIC itu melihat potensi ya bang, melihat potensi ini ada anak Sumut ikutan balapan sepeda karena kan jarang bang. Iya jarang gitu sih kedengaran. Dan di nasional juga atlet Sumut yang wanita untuk balap sepeda itu jarang. Jadi Dara dikasih kesempatan tahun 2022 itu ikut World Cup. Nah ikut World Cup serinya maksudnya tuan rumahnya juga pada saat itu Palangkaraya di Indonesia di ya. Indonesia. Terus di kalau nggak salah itu lebih kurang 11 atau 14 negara yang mengikuti. Terus Dara alhamdulillah bukan juara sih, posisi ketujuh kan yang diambil 3. Posisi ketujuh. Terus Dara dipanggil ke timnas bang tahun 2022 bulan Oktober atau November gitu. Mewakili Indonesia itu. Mewakili Indonesia persiapan SEA Games di 2023. Nah di 2023 Dara ikut TC di Jogja pada saat itu. Di bulan 5 Dara ikut SEA Games dan lanjut ke Asian Games, Asian Championship juga di India. Asian Games kemarin kan di Hangzhou, Cina. Dan akhir tahun Dara balapan World Champion di Palangkaraya. Oh ini akhir tahun. Akhir tahun 2023. Udah keliling dunia nih. Iya. Gara-gara atlet mountain bike. Tapi lebih berkesannya pasti yang Tarkam itu. Tarkam. Itu kan Banyak orang-orang yang berkontribusi di Tarkam itu ya. Iya betul. Tapi waktu yang di BMX itu kejuaraannya ini juga sampai ke provinsi juga gitu. Sampai ke provinsi yang kalau Dara ke Jurnas sama ikut Prapon waktu itu. Yang BMX BMX. Ya, jadi jam terbang Dara lebih banyak di MTB. Tapi gini bang, ini kan bersepeda gitu kan, mau MTB, mau yang downhill gitu, pasti kan ada risiko. Nah, apa sih momen ataupun tantangan yang pernah Dara alami gitu sama mengikuti perlombaan? Ada sih. Nah, coba cerita. Kalau diceritain tuh agak sedih ya, karena ini pertama kali Dara ikut balapan MTB waktu itu pas. Tapi Dara udah posisinya alhamdulillah udah di timnas kan. Dara balapan di Thailand pada saat itu. Dan di Thailand, terus cuaca lah 39 sampai 42 derajat bang, panas pol. Terus di Dara tuh pas akhir-akhir emang kan resikonya dehidrasi kan. Karena Dara pertama kali ikut balapan internasional, terus di MTB XCO, jadi Dara tuh lebih ke panik dan semangat membara gitu bang. Jadi Dara lupa buat minum, buat fuelingnya tuh lupa gitu. Jadi Dara kena dehidrasi bang. Dara blackout, hitam. Tapi Dara maksain untuk bisa ikut sampai garis finish. Maksain. Dia harus finish. Tapi Dara tuh udah gak lihat pandangan apa-apa gitu, udah hitam. Nah akhirnya Dara jatuh nih ke jurang kan. Gak tahu sampai mana Dara tiba-tiba Dara kebangun udah di ruang ICU. Di ruang ICU terus Dara ininya pakai selang gitu bang. Dara nggak bisa ngomong, terus tangan kakinya semua diikat. Dara bingung, gimana?
pas besok paginya Dara dibilang, Dara di ruang ICU saraf, pas di MRI katanya saraf otaknya itu ada agak goresan dikit gitu, jadi blackout sampai pingsan. Jadi kan kayak worry gitu kan, kepala nih ada apa nih gitu. Dan itu terus itu yang pertama Bang. Yang kedua, Dara kemarin TC di Turki tahun 2024. Ini kejuaraan apa nih? Ini alhamdulillahnya Dara tahun 2024 itu dikontrak tim Astana Kazakhstan 1 tahun. Jadi kita tuh training camp, itu road bike Bang. Road bike. Jadi Dara udah ke MTB, Dara bukan pindah sih, lebih ke jam terbang aja Bang, buat supaya Dara bisa latihan endurance-nya lebih bagus. Jadi Dara ikut road bike, latihan road bike, dan alhamdulillah Dara dikontrak tim Kazakhstan melalui timnas juga PB. Itu Dara TC di Turki selama sebulan atau 2 bulan gitu. Terus Dara cedera meniskus Bang di lutut. Dara ketahuan cederanya itu waktu Dara TC di Spanyol. Kan itu udah Dara Januari Februari itu di Turki, Maret itu kita udah mulai balapan aktif lah di Eropa. Ketahuannya itu di Spanyol pas Dara MRI. Tuh Dara kena meniskus dan ada beberapa ada beberapa kista katanya. Gara-gara meniskus itu didiemin, karena kan Dara kayak orangnya itu terasa sih, tapi Dara nggak negatif tinggi kayak udahlah gitu. Belum ini. Terus Dara maksain buat sepedaan ternyata makin sakit kan. Pas di MRI ternyata ada gejala itu. Ya udah kita balik nih. Jadi nggak bisa lanjut. Dara nggak ikut lanjut balapan dan Dara kayak pulang aja ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, Dara diurusin sama PB juga, diurusin sama timnas kan. Dara operasi di Bintaro Bang. Ini meniskus tadi. Itu di bagian di lutut Bang, sebelah kiri. Terus Dara 3 bulan recovery. 3 bulan recovery, Dara merasa kayak wah, ada yang hilang. pasti hilang. Iya Bang, merasa sedih gitu loh Bang, kayak Pasti. ih kok bisa Dara nggak sepedaan 3 bulan itu rasanya gimana gitu. Karena setiap hari Dara sepedaan, 3 bulan langsung pakai tongkat tuh sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan pakai tongkat jalan, kayak sedih gitu Bang. Sedih lah. Terus Dara kenanya Aprilnya operasi, Mei Juni Dara recovery di Bintaro Jakarta. Julinya Dara balik ke Medan, Agustusnya Dara persiapan PON Bang. Langsung tuh. Langsung Bang. Masya Allah. Persiapan PON itu Dara kayak ini bisa nggak ya PON? Di otak Dara tuh kayak bisa orang Dara kuat kok. Iya. Dara tuh lebih Positive pede. thinking. Iya, orang positive thinking. Padahal banyak ada dari beberapa orang yang dukung Dara kayak dan yakin, apa dipaksain gitu. Terus kayak Dara juga kadang ada rasa ragu gitu kan Bang, tapi ya udahlah cobain lah, soalnya kan udah plat udah lama Bang. Jadi Dara tuh nggak pengen buat pengurus Sumut juga kecewa. Kan sama Dara, apalagi Dara waktu itu udah platda lama, terus udah digaji juga, jadi kayak enak gitu. Ya udah Dara di situ Dara langsung ngambil ini Bang, bukan tindakan sih, lebih ke cari personal trainer untuk bener-bener ngefitin Dara gitu. Di situ Dara persiapan PON dan ya itu hasilnya bad. Jatuh Dara. Jatuh juga. Kena lagi itu lutut. Ya udah kena lagi lututnya, Dara alhamdulillah, tapi Dara finish Bang. Tapi sampai finish. Ke-6 Dara. Titik darah penghabisan tuh. Gila. Luar biasa gitu. Tapi memang mau sejago apapun di bidang apapun itu kalau mental nggak ada ya. Tapi ini karena mental juga. Betul. Karena mental dan terdidik sejak 14 tahun ya. Umur 14 tahun. Umur 14 tahun. Kita akam tuh balik lagi kita akam. Nah, lanjut nih Dara. Kan ini sekarang kan Dara sudah menjadi anggota Polri. Nah, mungkin untuk saat ini masih tetap mengikuti latihan-latihan ataupun persiapan perlombaan itu gimana? Ada nggak mengatur hambatan antara tugas dengan latihan. Gimana ya Bang?
Dara kan baru ya jadi polisinya tahun 2025. Dara sebelumnya memang ada plan bang buat, maksudnya udah ada kayak pikiran ini Dara harus kemana, harus kerja, ini harus kerja. Kalau misalnya kerja berarti Dara harus bisa membagi waktu gini-gini. Jadi pada saat Dara kerja, Dara udah siap, udah kayak udah tersusun lah plannya tadi. Dara tinggal jalanin programnya. Nah pada saat Dara masuk jadi polisi, Dara udah buat plan juga, Dara udah buat program. Dara latihan itu sehari itu minimal 30 sampai 1 jam. Jadi sebelum kerja kan kita apel ya Pak. Nah, Dara latihan di jam 4 pagi sampai di jam 5 pagi. Nah, jam 5 pagi Dara prepare segala macam. Itu dengan seminggu itu dengan berbeda-beda metode latihannya. Kadang kalau misalnya hari ini udah Dara sepedaan, Dara besoknya bisa lari atau lusa Dara bisa nge-gym gitu. Jadi seminggu itu udah beda porsi latihannya gitu. Udah tertata juga nih. Tapi kalau misalnya Dara gym, Dara biasanya setelah kerja malam. Jadi boleh ceritakan juga nih Dek, masuk Poluan itu kalau boleh tahu jalurnya jalur apa nih? Dara jalur prestasi. Prestasi reso ya. Jadi dari prestasi mountain bike ini juga ya yang gua Iya, harap jadi anggota Polri nih. Iya. Nanti rekrunya yang SEA Games ya, SEA Games. Rekrunya yang SEA Games. SEA Games. Rekrutmen kan. Yang terakhir nih Dara. Selama Dara mengikuti event nih dan sudah menjadi anggota Polri, bagaimana sih dukungan dari pimpinan Dara yang ada di Polri terkait prestasi yang Dara sudah tekuni ini? Alhamdulillah ya Bang, Dara di Biro SDM itu benar-benar kayak kekeluargaannya kuat banget gitu. Terus di pimpinan juga udah tahu Dara dan udah tahu latar belakang sama kayak rekan-rekan juga, apalagi senior kan Bang. Tapi Dara sangat bersyukur karena senior Dara suka bilang, "Dan hari ini latihan tadi?" Enggak, Dara kan harus latihan lah, kan Dara masuk polisi karena atlet. Jadi sedikit banyaknya itu ngingetin Dara lagi. Dara hampir lupa nih kalau misalnya Dara masuk jadi polisi ini karena atlet. Dara kayak manapun harus bisa buat nama Polri ini lebih naik lagi gara-gara prestasi Dara. Nah itu pas pada saat lagi capek-capeknya Dara, lagi kayak muak-muaknya latihan tuh, Dara diingatin sama senior atau rekan-rekan tuh rasanya kayak, iya bener ya, Dara harus bisa nih naikin instansi Dara nih buat ke prestasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi Dara merasa bersyukur kalau misalnya maksudnya senior Dara lebih peka sama Dara gitu. Dan alhamdulillah pimpinan di Biro SDM juga aware gitu Bang, peduli. Terus untuk Dara izin kayak misalnya izin datang terlambat karena Dara bisa molorkan waktunya karena Dara latihan atau Dara pulang mendahului. Jadi Dara kayak dikasih aja sama pimpinan. Dan alhamdulillah Dara merasa bersyukur sih Bang. Pimpinan sama yang ada di Biro SDM itu baik-baik. Rekan-rekan kerjanya support. Support. Dan lingkungan positif juga di lingkungan kerjanya. Tapi tunggu dulu, ini kan tadi kita ngobrol dan lupa nih. Siapa sih role modelnya Dara nih? Gitu. Waktu jadi atlet role model Dara senior Dara Bang. Senior Dara itu kenapa Dara jadi role model karena disiplinnya Bang. Dan menurut Dara disiplinnya itu kayak bagus. Terus dia lebih fokus sama apa yang dijalaninnya sekarang. Walaupun banyak masalah-masalah dia ini Bang. Tapi dia lebih ke aku latihan aja lah, aku persiapan aja lah gitu. Jadi ada fase di mana Dara ribut nih Bang. Bukan ribut sih, lebih ke ada masalah sama pengurus atau apa. Jadi kan pikiran kita udah kebagi nih kan. Jadi ada satu fase kayak senior Dara bilang, ya udah latihan aja, toh latihan dan hasilnya juga untuk Dara sendiri, gak usah dipikirin yang itu. Yang penting Dara punya potensi, Dara punya performa yang baik dan Dara bisa nunjukin hasilnya, orang-orang juga bakal kebuka nanti. Nah, gitu. Jadi Dara kayak kok bagus ya, terus disiplinnya Bang, konsistensinya itu kayak diacungi jempol. Jadi itu yang bikin role model Dara selama Dara sebelum jadi Polri. Maksudnya sampai Dara jadi Polri, Dara ngelihat orang yang disiplinnya bagus tuh Dara jadiin dia inspirasi gitu.
Sebelum menutup podcast kita hari ini, mungkin Dara ada nggak harapan-harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kawan humas atau rekan-rekan kita yang ada di kepolisian, bisa disampaikan di kamera nomor 3. Kalau untuk kalau untuk harapan, Dara berharap bisa naikin nama Polri lagi bang di ajang nasional ataupun internasional. Dara sangat berharap Dara itu dikasih kesenjangan, maksudnya bukan dispensasi gitu bang, dispensasi waktu gitu untuk bisa TC atau untuk bisa latihan lebih fokus lagi. Dan Dara harapannya Dara bisa buat bangga instansi, daerah, ataupun mimpi Dara sama kayak sebelumnya, Dara bisa banggain Indonesia lewat prestasi Dara yang internasional. Dan pesannya untuk sobat humas, kawan humas atau sobat humas, kawan humas, jangan sia-siain kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali, bisa datang 2 kali untuk orang yang usaha dan doanya itu berlebih. Jadi tetap semangat, karena ya kita perintis bukan pewaris. Widih. Selebel. Kita perintis lah, bukan pewaris. Betul. Luar biasa nih. Luar biasa. Atlet berprestasi. Ya. Tapi itu satu lagi nih, sebelum closing. Iya, itu kan ada piagam tuh. Kenapa yang dipakai yang itu? Boleh tunjukin kamera. Ini adalah puncak prestasi yang terbaik di hidup saya bang. Jadi ini kejuaraan dunia di Palangkaraya. Ini sedikit cerita ya bang. Boleh. Dara nggak pernah ada di list paling atas nih ikut kejuaraan dunia. Ini wishlistnya paling bawah. Dan Dara dikasih rezeki, alhamdulillah dikasih kepercayaan Dara ikut kejuaraan dunia. Tapi targetnya sampai final bang. Dara nggak expect bisa menang. Jadi karena Dara lihat yang juara dunia juga dari Turki, dari Belanda, dari pokoknya yang bagus-bagus gitu kan bang negaranya. Terus Dara kayak bisa nggak ya? Ternyata pas Dara jalanin, Dara ikut dari beberapa tahap gitu kan bang. Dara masuk final terus di kan kita 4 ya bang yang startnya. Ada negara Italia, Indonesia, Belanda, sama apa ya kemarin? Sama berapa ya? Lupa. Terus Dara deg-degan gitu kan bang, kayak kok bisa ya Dara sampai di final. Gitu. Padahal target atau ini Dara itu cuma sampai final aja bang. Ini mau ngejar ke juaranya gitu. Bisa nggak ya? Ternyata alhamdulillah dari kasih kekuatan lebih itu bisa Dara juara 2 bang. Nah itu Dara full nangis bang, kayak bisa Dara juara dunia gitu. Kalau ini rainbow. Luar biasa. Baik, terima kasih Dara. Sudah meluangkan waktunya datang ke podcast yang ruangan seperti kecil ini gitu. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti Dara bisa lagi mengukir namanya atau mengharumkan nama Polri melalui atlet ataupun perlombaan-perlombaan di bidang MTB ini. Amin. Terima kasih banyak bang, mudah-mudahan. Ya, sama-sama. Nanti harus kita undang lagi nih pasti ini. Kita undang lagi. Prestasi selanjutnya. Betul. Amin. Harus jangan kendor Dara. Siap. Nah, kawan humas, sekian podcast Polistalk Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Aidi dan rekan saya Brigadir Iqbal beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan Salam presisi.